Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mariana Angel Borusihohotang, nomor induk mahasiswa saya 202041025. Saya dari Prodi Agroteknologi, yaitu kelas A. Saya di sini akan menjelaskan dan mempresentasikan sistematika penulisan karya ilmiah. Pengertian: karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat guna memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah yang teruji. Pada umumnya, karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang terjadi secara nyata. Penulisan karya ilmiah harus dilakukan secara runtut dan sistematis. Selanjutnya, Tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai sarana melatih mengungkapkan pemikiran dalam bentuk tulisan yang sistematis dan metodologis. Selanjutnya, abstrak. Sistematika penulisan karya ilmiah berikutnya ialah abstrak. Untuk memberikan gambaran tentang penelitianmu lebih dalam lagi, kamu membutuhkan abstrak. Dalam abstrak, kamu harus menuliskan uraian singkat namun lengkap, dimulai dengan judul, permasalahan, hingga hasil temuanmu. Selanjutnya, pendahuluan. Kemudian setelah abstrak, maka penulis harus menulis pendahuluan. Pendahuluan berisikan gambaran umum dari observasi awal dan fenomena yang dibahas sesuai dengan topik yang diangkat dalam KIR. Biasanya berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dari kegiatan, seperti penelitian, pengabdian, atau yang lainnya. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian, bagian ini bergantung pada kegiatan dan metodologi apa yang dilakukan oleh penulis. Secara umum, bagian ini berisi tentang bagaimana kegiatan observasi di dalam penulisan dilakukan, misalnya waktu, lama, dan tempat yang dilakukan observasi. Dapat juga berisi bahan dan alat yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan, serta cara pengolahan data. Bagian metode harus dijelaskan secara jelas dan lengkap agar peneliti lain dapat melakukan uji coba ulang. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Bagian ini biasanya menjelaskan apa yang diperoleh dari hasil observasi. Data dapat diringkas dalam bentuk tabel dan gambar. Bagian ini juga berisi uraian dari hasil analisis yang berkaitan dengan temuan-temuan dari observasi yang telah dilakukan serta dikemukakan di sini. Lalu temukan pemecahan masalah yang berhasil dilakukan, beserta perbedaan dan persamaan dari hasil pengamatan terhadap informasi yang ditemukan dalam berbagai pustaka, seperti penelitian terdahulu. Perlu mendapatkan catatan di sini. Selanjutnya, yaitu terakhir, kesimpulan. Kesimpulan adalah bagian akhir dari penulisan. Secara umum, kesimpulan menunjukkan jawaban atas tujuan yang telah dikemukakan dalam pendahuluan dan berisi kritik dan saran.